Shalom semuanya, anak-anak semuanya. Oke, Miss mau sapa selamat pagi dari permeja kelompok meja yang genap dulu. Anak-anak yang kelompok mejanya genap, yang mana aja? 246. Oke. Untuk anak-anak kelompok meja genap, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Oke, Miss sekarang mau sapa anak-anak yang ada di kelompok meja ganjil. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Miss. Oke, pagi ini kita akan belajar untuk mengenal sudut siku-siku. Nah, kalau minggu sebelumnya kita udah belajar tentang ciri-ciri bangun datar, terus kita udah belajar apa itu sudut. Sekarang kita mau mengenal satu sudut lebih dalam lagi, yaitu sudut siku-siku. Tapi sebelum itu kita akan memulai pembelajaran kita dengan doa. Ibu mau tanya leader kelasnya, Leo, siapa yang pimpin doa pagi ini untuk doa pembuka? Oke, silakan Injil. Amin, terima kasih Injili. Oke, sebelum itu boleh lihat kiri kanannya, ada temen yang belum hadir pagi ini? Hadir semua? Kevin sakit, terus Abigail kemana hari ini? Sakit ya? Oke, nanti Miss tanya mamanya ya. Oke, sebelum kita berpetualang lebih lanjut mengenal sudut siku-siku, Miss mau mengingatkan tentang rules dan prosedur di dalam kelas kita. Nah, yang pertama tentang hand signal. Miss minta anak-anak dan mengingatkan lagi kalau misalnya mau bertanya dan menjawab pertanyaan dari Miss, anak-anak harus angkat satu jari. Selain itu, kalau anak-anak mau ke toilet, anak-anak harus angkat berapa jari? 2. Kalau 3, mau kemana? Mau ngapain? Izin minum air, oke. Nah, selain itu kalau misalnya Miss yang angkat 5 jari, Miss berharap anak-anak dapat duduk tenang dan tidak bersuara ya. Selain itu, dalam pembelajaran hari ini Miss minta anak-anak enggak jalan-jalan ya, tetap duduk di mejanya masing-masing, enggak jalan-jalan ke meja teman-temannya. Oke, semuanya udah paham? Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan apa yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, pembelajaran kita hari ini tadi Miss sudah lihat di depan, udah kasih lihat tulisannya di depan tentang sudut siku-siku. Boleh, silakan. Nah, tapi sebelum itu Miss mau tanya tentang pertemuan sebelumnya. Nih ya, kalau ada yang tahu boleh angkat satu jari. Di pertemuan sebelumnya kita belajar sudut. Nah, mana yang berbentuk sudut? Stick A atau stick B? Angkat satu jari, Justin, silakan. Stick B, one clap untuk Justin. Nah, oke, bener ya, stick B. Ya, boleh silakan. Karena sudut itu merupakan pertemuan antara dua garis, di mana jika ada dua garis yang bertemu, maka itu disebut dengan sudut. Karena kalau yang stick A, dia sudut garisnya, sticknya nggak bertemu menjadi satu, sehingga dia nggak bisa disebut sudut. Sedangkan yang B, dia bertemu di ujung sini yang ada kancingnya, makanya dia disebut dengan sudut. Semuanya udah ingat lagi pembelajaran sebelumnya? Oke. Nah, hari ini kita kan akan belajar sudut siku-siku, tapi
kita akan ngapain aja sih dalam pembelajaran sudut siku-siku. Jadi yang pertama kita akan mengenal bentuk sudut siku-siku. Yang mana sih yang namanya sudut siku-siku. Selain itu, kita akan mencari sudut siku-siku pada bangun datar. Kita akan cari sudut siku-siku pada bangun datar yang telah anak-anak gambar di pertemuan sebelumnya. Semuanya udah siap buat belajar hari ini? Siap. Anak-anak yang di sebelah sini udah siap? Siap. Yang di tengah? Siap. Yang paling pojok sini udah siap? Siap. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mau mengenal sudut siku-siku dari bahan-bahan yang telah Miss sediakan. Miss mau minta tolong untuk leader-leader boleh maju ke depan untuk ngambil bahan-bahannya. Yang pelan-pelan ya. Ambil aja satu-satu. Sabar, belum. Ini terus ini ya boleh lah. Mau warna apa? Iya, enggak, buat satu kelompok. Apa? Iya. Ada lagi, sabar. Terlalu semangat. Sabar ya. Nih, kamu berapa orang? Iya, 3, semuanya dapat kok. Ini ada oranye. Ini. Udah. Semuanya mau pink. Oke. Oh, maunya hijau. Mau pink manis ini. Ini. Berempat kan? Ini berempat. Miss, mau pink, Miss. Semuanya udah dapat di mejanya? Semuanya yang di meja kamu ada berapa orang? Semua di mejanya udah dapat? Iya, sama ini. Halo. Oke. Sekarang semuanya ambil satu origaminya. Miss mau minta anak-anak untuk lipat origaminya 1 kali. Ya. Hah? Bentuknya harus gini. Dilipat. Ya, jangan diagonal gini ya. Semuanya gini. Coba angkat origaminya gini. Semuanya kan dapet itu di mejanya. Udah? Semuanya udah buat? Oke. Selanjutnya, origaminya disimpan lagi, ditaruh. Oh, cuman 3. Ditaruh di mejanya lagi. Enggak, kamu di mejanya ada berapa orang? Semuanya dapet. Oke, origaminya ditaruh lagi di meja. Sekarang Miss mau minta anak-anak sama teman-temannya yang di meja membuat 3 sudut ini. Pakai clay sama sedotannya. Nih, jadinya nanti gini. Jadi ini punya Miss. Nih. Apa? Iya. Ada nih sisa ini. Ada sisa ini. Gak ada. Iya. Coba yang lain.
santai banget ya. Coba pakai ini. Ya harusnya sama aja sih, tapi coba aja. Bisa nggak kalau pakai ini? Atau yang oranye? Iya, jadi dia panas. Ini. Dia kayaknya kepanasan deh. Semuanya lengket. Coba ya. Kok bisa berdiri? Gila, lengket. Lengket semua. Udah. Masih ada 2 lagi, Jus. Oh, oke. Udah. Habis ini semuanya cuci tangan ya, setelah kelas ini. Udah. Tapi nanti nggak bisa di ini. Keren ih. Oke. Banyak banget ya. Gitu aja. Sorry ya. Sorry ya anak-anak. Lengket banget. Di dalam tas. Kayak dia panas. Iya. Udah? Oke. Kalau misalnya nanti sudutnya nggak bisa diangkat, ditaruh aja di meja ya. Soalnya lengket banget. Nah, sekarang origaminya letakkan ke sudut siku-siku di ujungnya gini. Yes. Kita coba yang sudut siku-siku dulu ya. Tetap begini nanti. Tapi kita coba sudut siku-siku dulu. Nah, semuanya coba kayak gini sama sudut siku-siku di mejanya. Dah, setiap meja udah nyoba. Nah, Nis mau kasih tahu kalau misalnya ketika origaminya dipasang seperti ini dan kedua garisnya ini tegak lurus dan pas di origaminya, maka ini tuh dinamakan sudut siku-siku. Jadi kalau misalnya nih suatu garis atau suatu sudut ditaruh begini dan dia seperti ini, maka ini disebut dengan sudut siku-siku. Nah, seperti ini, ujung papan tulis ini. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Karena ketika diginikan, salah satu cara untuk kita tahu apakah ini sudut siku-siku, ketika ininya terlihat seperti ini, berpotongan seperti ini. Terus kalau kita mau lihat sudut siku-siku juga, anak-anak bisa gini. Semua keluarin semua tangannya kayak gini. Dan gini. Nah, karena ininya lurus dan anak-anak ininya juga lurus gitu. Karena sudut siku-siku adalah dua garis lurus yang saling bertemu. Nah, kita mau lihat 2 sudut lagi yang tadi anak-anak buat. Coba ambil sudut yang kayak gini. Nah, ya.
yang kayak kalau pakai sumpit gitu. Nah, dan coba taruh origaminya di sini. Seperti ini. Nah, di bawahnya kelihatan, tetapi sudut yang di belakang sininya itu dia udah nggak kelihatan karena dia turun kayak gini. Nah, kalau misalnya yang dia turun kayak gini, sudut atasnya, maka dia adalah sudut lancip. Apa namanya kalau turun kayak gini? Nah, ini sudut lancip. Tapi kita lihat lagi satu sudut yang anak-anak buat, yang satu garisnya ini keluar jauh banget kayak gini. Nah, tadi Aswin udah bilang kalau ini namanya sudut tumpul. Iya, karena kalau diginiin, garis di atasnya itu keluar ke sini, sehingga dia nggak pas dengan kertas origami yang telah kita buat. Semuanya ngerti 3 perbedaan sudut ini? Nah, ini tadi namanya sudut apa? Terus yang ini? Nah, oke. Yang satu lagi sudut tumpul. Kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku tuh tepat 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul yang tadi dia keluar garis ininya kayak gini, jauh gini, itu namanya itu lebih dari 90 derajat. Nah, anak-anak nanti bertanya-tanya 90 derajatnya itu dapat dari mana? Nah, nanti di kelas kalau anak-anak udah naik kelas di pembelajaran matematika, ini anak-anak akan diajari menggunakan busur. Busur itu seperti penggaris, tetapi dia bentuknya setengah lingkaran gitu. Nah, nanti kalau menggunakan itu anak-anak bisa lihat secara langsung ukuran tepat 90 derajatnya dan lain sebagainya. Nah, kurang dari 90 derajat itu berapa? Kurang dari 90 derajat itu 30 derajat, 20 derajat, misalnya 89 derajat. Itu tetap 90 derajat atau kurang dari 90 derajat? Ya, jadi walaupun cuma beda satu angka aja, dia tetap kurang dari 90 derajat. Terus sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat, 100 derajat, 105 derajat, yang seperti itu. Semuanya mengerti? Nah, tadi kan di depan layar PPT-nya judulnya apa? Ada yang masih ingat? Oke, jadi hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang sudut siku-siku lagi untuk pengenalan kita lebih lanjut. Nah, apa sih itu sudut siku-siku yang 90 derajat tadi? Jadi, sudut siku-siku itu boleh teman-teman yang di meja tengah baca, anak-anak. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut ini sering ditemukan pada pojok buku, kertas, dan dinding ruangan. Ya, jadi untuk menggambarkan 90 derajat itu pakai kayak 0 gitu di atasnya. Nah, sudut ini sering ditemukan pada pojok buku, kertas, dan dinding ruangannya. Semuanya bawa buku, coba dilihat pojok bukunya. Dan pojok bukunya coba dicoba pakai ujung ininya. Bawa buku. Nih seperti ini ya. Jadi dia dua-duanya itu bergaris lurus gitu. Gak yang miring keluar, gak yang miring ke dalam gitu loh garisnya. Oke, kita akan melihat ciri-ciri sudut siku-siku. Miss mau minta dari yang sebelah sini, baca ciri-ciri yang pertama. Besarnya tepat 90 derajat. Oke, tadi Miss sudah jelasin besarnya tepat 90 derajat. Yang kedua, anak-anak yang di meja tengah. Kedua garis bentuknya saling tegak lurus. Ya, jadi garis yang ini sama garis yang ini
dua-duanya tegak lurus, nggak yang miring keluar seperti ini, sama nggak miring ke dalam seperti ini gitu. Jadi dua-duanya tegak lurus. Jadi kalau misalnya anak-anak nanti lihat suatu sudut dan dua garisnya sama-sama tegak lurus seperti ini, maka itu disebut sudut apa? Ya, tapi kalau misalnya garis yang di atas ini itu miring ke depan atau miring ke belakang, berarti itu bukan sudut siku-siku. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga boleh dibaca anak-anak yang sebelah sini. Biasanya ditandai dengan kotak kecil di pojok sudut. Nah, ya, Miss akan gambarin bentuknya seperti apa. Jadi masa kalau jelek, misalnya seperti ini, sudut siku-sikunya nggak lurus sih ini. Nah, untuk menyatakan dia adalah sudut siku-siku, dia itu ada gininya. Jadi ada kotak kecil di bawahnya. Nih, kalau mau lihat gambarnya ada di sini. Nah, nih, dia ada kotak kecil di dalamnya. Di situ ya. Jadi makanya dia disebut sudut siku-siku. Nah, kalau sudut lancip sama sudut tumpul nanti beda lagi tuh, bentuk melambangkan dia adalah sudut siku-siku. Oke, semuanya ngerti dengan tiga ciri-ciri sudut siku-siku? Sekarang Miss minta anak-anak keluarin bukunya, dan di bukunya Miss minta untuk gambar 3 jenis sudut ini. Silakan. Ya, boleh. Ya, boleh. Tapi udah selesai gambarnya belum? Satu-satu ya. Iya. Oke. Semuanya udah selesai gambar di bukunya. Oke, sekarang Miss mau anak-anak untuk mengerjakan worksheet yang telah anak-anak kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, anak-anak udah jadi detektif bangun datar yang menggambar setiap bangun datar di kotak-kotak ini. Nah, dari gambar-gambar ini, Miss mau minta anak-anak untuk cari dari bangun datar yang anak-anak udah gambar itu, yang mana sudut siku-sikunya. Semuanya mengerti? Oke, Miss bagiin ya. Iya boleh. Iya. Ini sama ini. Iya, ditandai dengan itu, kotak itu. Seperti kotak itu yang Miss gambar. Mana? Iya, Bu. Oke. Iya, oke. Good. Ini lagi.
kayak gini. Kayak gini. Ini kan juga Natalia. Iya, yang kamu merasa itu sudut siku-siku buat Leo. Leo lain kali bawa pena ya sebelum masuk kelas ya. Yang siku-siku aja. Audi sama teman-temannya udah? Bener. Panas banget ya. Oke, nggak apa-apa. Dingin, panas ya. Soalnya AC kita hari ini rusak. Udah? Udah, Miss. Udah, Grace? Boleh, silakan. Yang meja sini udah? Sudah, Miss. Sudah? Oke, semuanya taruh lagi itunya, kertasnya di ujung sini, ujung mejanya masing-masing. Terserah ujung kanan atau ujung kiri. Ujung kanan atau ujung kiri. Dah? Oke. Sekarang aktivitas kita udah selesai. Anak-anak udah mengenal sudut siku-siku dengan baik. Ada yang mau ditanyain tentang sudut siku-sikunya? Nggak ada, semuanya udah ngerti ya. Karena katanya semuanya udah ngerti, Miss mau kasih lembar kerja yang anak-anak harus kerjakan. Nih, jadi lembar kerjanya seperti ini, nanti Miss akan bagikan. Jadi dari gambar-gambar yang telah Miss kasih, gambar benda-benda ini, kalau misalnya anak-anak merasa bahwa benda ini adalah sudut siku-siku, anak-anak boleh tarik garisnya ke tulisan sudut siku-siku. Tapi kalau misalnya nih Tio merasa bahwa vas bunga ini bukan sudut siku-siku, nggak usah ditarik garisnya, oke? Oke. Apa? Ada yang mau ditanyain? Gambar bendanya ya, gambar bendanya. Buset. Ini. Boleh segera ya. Udah, cepet banget Justina. Iya benar, seperti itu. Wah. Namanya siapa? Ini benar kok. Benar. Miss, ini sudut siku nggak? Ya. Kamu coba cek dulu pakai origaminya juga bisa. Apakah dia ada garisnya? Apakah ada garis lurusnya? Oke. Jika belum siap, anak-anak boleh bawa lembar kerjanya ke rumah ya. Dan tapi dikerjakan ya sampai rumah anak-anak.
Jangan nggak dikerjakan, oke? Oke, kegiatan dan aktivitas kita udah selesai hari ini. Nah, sekarang Miss mau tanya apa yang telah anak-anak pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, Indah silakan. Hari ini kami belajar tentang sudut siku-siku, Miss, di mana sudut siku-siku itu mempunyai sudut sebesar 90 derajat dan merupakan pertemuan, yaitu merupakan pertemuan antara sudut tegak dengan sudut lurus. Oke. Ya, jadi garisnya dua-duanya tegak lurus ya. Oke, one clap untuk Indah. Ada lagi, satu lagi deh. Sama ya? Sudah dipahami, oke nggak apa-apa. Yang penting anak-anak semuanya udah ngerti ya pembelajaran hari ini. Karena ada worksheet yang dibawa pulang, Miss harap anak-anak sampai rumah belajar lagi ya, biar nggak lupa sama pembelajaran sudut siku-siku hari ini, oke? Oke. Sebelum pulang, leader Leo, siapa yang hari ini pimpin dalam doa penutup? Shalom, oke. Silakan Shalom. Amin, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang telah aktif dalam membuat setiap aktivitas, mengerjakan worksheet, dan semuanya ingat pembelajaran hari ini ya. Sebelum menutupnya satu lagi Miss mau kasih satu soal. Kalau tahu jawabannya angkat tangan ya. Oke. Tar. Enggak. Ada yang tahu? Dinda nggak lagi ya. Justina? C 90 derajat. Yes, benar jawaban Justina benar. One clap. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Rainbow clap untuk kita semua.